Oke, Pi. Ini apa ya? Bisa dibilang pengalaman ya, Pi. Kan ada juga pusaka itu disaluri energi gitu ya. Yang katakanlah 100 ketika disaluri energi itu bisa meningkatkan seperti itu. Cuman pertanyaan nih, sama paham kan? Iya. Pertanyaan nih, itu kan pada dasarnya pusakanya itu 100 kan ya. Dialiri energi jadi 120 katakanlah seperti itu. Itu nantinya tetap akan menjadi 100 atau berubah menjadi 120 Pi, ketika sudah dialiri. Ya kayak iso Itu juga meningkat jadi permanen atau kembali lagi tetap 100 gitu Pi? tetap 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ali Misani Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh Dan berkualitas. Apa kabar para pecinta bahasa Nabi dimanapun kalian berada? Semoga selalu kabar baik yang kita terima ya Pi ya. Amin. Kalaupun edisi kali ini ada yang lagi tidak baik-baik saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Ya, seperti biasa, mau apa lagi? Tentunya kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka. Ya. Tunggu dulu sebelum kita melanjutkan, kita cek dulu apakah ada yang request. Ya. Oh iya. Ini ada yang request Pi dari postingan kita sisi lain keris tilam upi pamor udan mas tiban dari Wong Jowo Pi. Requestnya begini, Mas Ari review keris berpamor gajah gelar yang jarang dibahas Mas gitu katanya. Oke. Keris dengan pamor gajah gelar memang agak jarang sekali dibahas oleh di dunia kerisan. Tapi Ari bisa geni, insya Allah pasti ono. Sing ndi? Oh, iki sing ndi. Nah, yang berwarangka ladrang Jawa Timuran, kayu timoho, punoi, lawasi. Handele kendit iki. Gini. Monggo sampean langsung cek energi nih keris dengan dapur biasa, dapur brojol pamor yang lumayan unik atau langka ini bertangguh Madura pamor gajah gelar. Keris brojol pamor gajah gelar ini bertangguh Madura. Ini biasanya buat kederajatan atau wibawa, biasanya keris-keris ini. Memang jarang kok orang membahas pamor gajah gelar karena memang pamore bukan, terkadang itu gini, bukan karena iku keris cung-cung perut, enggak, tapi karena minimnya pemahaman atau minimnya referensi tentang barang sing ori ku koyo opo gajah gelar iki. Nek sing ori nggone Ari bisa ngene ya koyo ngene iki. Monggo sekali lagi cek energi nih. Saiki wayamu. Baik, mungkin karena ini ya Pi ya, bingung sekali karena kebanyakan orang itu kan susah untuk oh ini keris apa menilai atau apa namanya itu ya menilai ya sebelum mendefinisikan ya oh ini keris apa, soalnya kan mirip-mirip pancoran emas pintas ya Pi ya, mirip pancoran emas, mirip-mirip apa ya, cuman makanya itu kalau kita berpusaka itu nggak cukup lihat fisiknya aja gitu. Dengan seperti ini loh, ini apa rasanya kok seperti ini, kalau apakah ini pancoran emas, ketika dicari bener nggak ini pancoran emas, pasti oh tidak ada pancoran emas di sini kan, seperti itu Pi. Baik, nggak semua keris yang untuk pemimpin itu ya harus berluk kayak gitu ya Pi ya. Ini contohnya keris yang diperuntukkan untuk pemimpin ya. Yang lurus juga seperti ini ada untuk kewibawaan seorang pemimpin, kekuasaan seorang pemimpin,
Jadi gimana ya, seorang pemimpin kalau nggak ada kederajatannya mau dihargai di mana gitu ya, Pia? Ya, benar sekali. Meskipun gimana ya, orang dihargai itu bukan karena kebanyakan kan menilainya dari finansial, ya. Seperti itu, memang dari bawaannya, orangnya berkarisma, berderajat. Gimana ya, Pia? Susah untuk ngomongnya. Yang jelas itu nggak selamanya derajat itu berhubungan sama finansial, kayak gitu aja loh, Pi. Oke, bisa dipahami. Baik, ya ini contoh. Jadi gini, bagusan mana keris lu sama keris lurus? Ya lihat dulu barangnya. Belum tentu yang lo itu lebih istimewa dari yang lurus, kan seperti itu. Lihat dulu pusakanya kayak apa. Ya kalau seperti ini ya istimewa meskipun keris lurus ya, Pia. Jadi benar sekali. Nggak iso dinilai kalau keris lurus, pusaka lurus itu lebih istimewa, yang lo itu lebih istimewa dari yang lurus dan sebaliknya. Jadi nggak iso kita berpatokan seperti itu, nggak iso. Dilihat dulu barangnya kayak seperti itu, baru dinilai dan disimpulkan gitu ya. Baik. Karena ini garisnya ini ada 5, makanya ini disebut pamor gajah gelar. Berikutnya pertanyaan nih. Baiklah. Oke, pertanyaan ya, Pi. Ini dari postingan kita, keris Singobarongnya Arif Sanggeni. Dia menakutkan, bergerak mematikan. Joni Purwanto, Pi. Gini, maaf nih Mas, kalau saya pribadi tindik emas pada keris itu kegunaannya untuk memunculkan energi positif pada keris. Kalau kekuatan pada keris sifatnya garang atau ganas untuk menetralisir, begitu katanya, Pi. Paham Bi maksudnya? Paham. Kalau yang saya dapat untuk menetralisir, buat apa keris dinetralisir itu? Kalau kita nggak bisa memelihara singa, ya udah nggak usah melihara singa, kita melihara apa jenenge, kucing aja. Coba saya beberapa kali memiliki keris Singobarong, kan Singobarong pasti galak, dan beberapa kali melihat keris Singobarong itu tidak pernah ada yang bertindik emas. Kalau kinata emas iya, tapi kalau bertindik emas saya belum pernah lihat. Seharusnya kan kalau untuk menetralisir galaknya sebuah pusaka, seharusnya kan Nogososro itu ditindik emas, Singobarong juga ditindik emas, tapi enggak ada sih. Keris-keris yang ditindik emas itu, keris-keris itu tadi yang ditindik emas. Padahal itu keris-keris dipastikan keris-keris ganas ya. Iya, keris galak. Nogo itu. Keris-keris belambangan macan putih pun saya nggak pernah lihat yang ditindik emas. Karena itu keris emas itu sebagai penghargaan bagi pusaka. Karena pusaka ini tadi entah dulunya pernah dibuat apa, berhasil sama pemiliknya, atau sejak awalnya sama empunya ini kenapa sampai ditindik, itu karena pusaka ini pernah berhasil. Biasanya seperti itu kalau tindik itu gini, contohnya berjasa, seperti ini ya, berjasa kepada pemiliknya, makanya ditindik emas. Kalau kinata memang sejak awal dibuat seperti itu gitu loh. Jadi kalau saya pribadi mempelajari tindik emas bukan untuk meredam dan bukan untuk memunculkan juga, memang sudah ada. Buat apa dimunculkan? Memang karakternya seperti itu. Nah, terus kalau untuk memunculkan dia, terus bagaimana dengan pusaka yang nggak ada tindiknya? Apakah energinya nggak muncul kan? Ya nggak juga. Gini, saya menemukan teori seperti itu kan karena perjalanan, karena pengalaman. Nggak ada Singobarong tindik emas, Nogososro tindik emas, nggak ada kan. Tapi pasti keris-keris itu keris-keris ganas, keris-keris belambangan macan putih, nggak ada yang tindik emas. Terus bukti berarti kan dia tidak, berarti kan tindik emas tidak untuk meredam kan, itu bukan berarti ya nggak apa-apa sih kalau ada yang berpendapat seperti itu. Ya monggo, sekali lagi monggo, mau berpendapat A, B, C, D, E itu monggo.
Cuman kalau pendapat kita seperti ini, dan bukan berarti pendapat kita itu yang paling benar, ya enggak juga, kayak seolah-olah kita menolak pendapat orang lain dan pendapat kita yang paling benar, enggak seperti itu juga ya. Kalian simak, kalian cermati, dan kalian logikakan aja seperti itu. Kalian kan bisa menilai. Jadi pendapat yang mana yang lebih logika. Sekali lagi, bukan berarti pendapat kita yang paling benar, enggak. Semua itu sah-sah saja untuk mengeluarkan pendapat gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Baik, next. Oke, next ya. Dari postingan kita, keris udan mas koleksi Arif Sangli, incaran para pecinta pusaka, dari Bumi Majapahit Pi. Ya. Gini, jadi keris disimpan makin lama juga gak semakin besar energinya ya gitu. Masalah besar atau kecilnya itu tergantung perawatan. Intinya seperti itu. Biarpun kita menyimpannya udah lama, kalau tidak kita rawat, akan ibaratnya lampu itu akan meredup. Bukan hilang ya, cuma meredup. Ya? Meredup, hilang enggak? Pusaka ori itu enggak hilang, cuma meredup. Intinya seperti itu jawabanku. Kan ngono sih. Intinya gitu aja. Pusaka akan semakin meningkat energinya ketika dirawat, tapi ada titik maksimalnya. Titik maksimalnya itu ketika, contohnya gini, keluar dari empu dengan kekuatan 100 kilo, tapi ketika tidak dirawat oleh beberapa orang akan turun entah berapa kilo. Tapi ketika orang bisa merawat, insya Allah bisa kembali ke, susah kalau kembali ke 100 kilo, cuman mungkin 80 itu udah jos itu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin bisa mengembalikan sampai 90% lebih, insya Allah bisa. Dan biarpun kekuatan pusaka itu 90% dari yang dikeluarkan empu, kalau orangnya nggak mampu ya percuma. Tapi itu kan perlu diasah. Gimana cara menggunakan pusaka, itu ada caranya sendiri. Oke Pi, ini apa ya, bisa dibilang pengalaman ya Pi. Kan ada juga pusaka itu disaluri energi gitu ya, yang katakanlah 100, ketika disaluri energi itu bisa meningkatkan seperti itu. Cuman pertanyaan nih, sama paham kan? Iya. Pertanyaan nih, itu kan pada dasarnya pusakanya itu 100 kan ya, dialiri energi jadi 120 katakanlah seperti itu. Itu nantinya tetap akan menjadi 100 atau berubah menjadi 120 lebih ketika sudah dialiri. Ya kayak itu juga meningkat jadi permanen atau kembali lagi tetap 100 gitu. Tetap 100. Cuman ya mau dok sak naliko istilahnya. Bisa ya, ibaratnya kayak nos gitu ya. Sak naliko. Karena pengalaman pribadi memang. Baik, next ya Bi ya. Wes cukup. Oh ya wes lah kalau maunya cukup. Oke, ternyata cukup ya. Ya. Oke, para pecinta Tasana Judi dimanapun kalian berada, demikian tadi yang kita ulas apa Pi edisi kali ini. Keris brojol Tangguh Madura pamor gajah gelar. Oke, mumpung ingat Pi, sebentar sebelum kita berpamitan, ada sih yang menanggapi kayak gini kok, Mas Ari dan Mbak Yayang itu kayak gitu-gitu aja, videonya itu kayak gitu-gitu aja. Gimana ya guys ya, yang kita ulas itu pusaka gitu. Kalau masalah view, kita tidak terlalu mengutamakan view, apalagi ya dikondisikan dengan kesibukan kita ya Pi ya. Memang akhir-akhir ini atau berapa, mungkin ada setahun 2 tahun ya Pi, kita lebih in the home gitu ya, di rumah. Jadi mohon maaf kalau view kita itu tetap itu aja. Yang kita utamakan itu pusakanya, yang penting pusakanya itu kita edukasikan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, meskipun view-nya tetap gitu. Ya. Mohon dimaklumi kalau masalah view. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Kita tahu pasti bahwasannya di luar sana itu banyak yang respect sama kita, banyak yang membantu kita dalam segala hal. Kita ucapkan terima kasih ya Pi ya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sagung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pusaka.
lampahira kekehing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami. Norawike mosi kahanan toheng nyawa ngemban jejibahan angu gemi jajeking pranatan kagem manusa bangsa hangrengkuh kamulyan. Sang Hyang Surya kang sumunar amadangi jagat kang gumelar pratanira satriya utama pangarepipun bangsa sanuswantara ngasta pusaka lan teteking jiwa mandegani kridaning satriya lampahira kekehing pakarti dadi suri tulodo kagem sesami. Norawike mosi kahanan toheng nyawa ngemban jejibahan angu gemi jejeking pranatan kagem